dengan cara mengkaji, belajar dari manhaj tarjih Muhammadiyah. Karena kajian kita tentang Muhammadiyah, maka sifatnya adalah pendalaman untuk memahami lebih dalam lagi tentang apa dan bagaimana manhaj tarjih itu. Untuk pertemuan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang manhaj tarjih terkait dengan ilat hukum atau ta'lil yang saya ingin hubungkan saya ingin mengkaitkan dengan fenomena terakhir. Mungkin Bapak Ibu mengikuti salah seorang ustadz di Muhammadiyah, Ustadz Adi Hidayat, terkait dengan hukum musik ya. Jadi terkait tentang hukum musik, lalu ceramah beliau tanda kutip dipersoalkan karena beliau berpendapat musik itu boleh, sementara ada yang mengatakan musik itu haram. Nah, bagaimana posisi Muhammadiyah terkait dengan hal itu? Nanti akan saya masukkan. Belajarnya berangkat dari ilat, jadi memahami ilat hukum. Dalam manhaj tarjih tertulis, kalau di 16 pokok manhaj, ini nomor 9, mentaklil dapat dipergunakan untuk memahami kandungan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah sepanjang sesuai dengan tujuan syariat. Jadi ilat, adanya satu hukum itu biasanya terkait atau beriringan dengan sebab hukumnya. Nah, sebab hukum itu disebut dengan ilat, di ilatul hukmi, sebab hukum. Jadi kenapa muncul satu perkara, ini bisa jadi ada penyebabnya atau ada latar belakangnya yang menunjukkan ini dilarang, kira-kira ilatnya apa, atau ini diperintahkan, kira-kira sebabnya apa, tujuannya apa. Nah, jadi Muhammadiyah menerima ilat gitu. Ilatul hukum ini dipakai di dalam manhaj tarjih Muhammadiyah. Karena ilat hukum juga sesuai dengan kaidah bahwa al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Jadi satu hukum itu terkait dengan ilatnya, ilat yang mengiringinya. Apabila sebab hukum itu ada, berarti hukum itu berlaku, atau jika sebab hukum ilat hukumnya itu sudah tidak ada, berarti hukum itu tidak berlaku. Nah, kira-kira begitu ilatul hukminya. Contoh sederhana dulu. Rasulullah pernah melarang berziarah kubur. Ya. Rasulullah melarang ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku, Rasul, pernah melarang berziarah kubur. Al-an fazuruha. Sekarang berziarahlah. Atau sekarang boleh. Bahasa lain, dulu Rasulullah pernah melarang ziarah kubur. Tapi sekarang diperbolehkan. Maka hadis ini harus dibaca. Kita kan bertanya nih, kenapa dulu Rasulullah melarang ziarah kubur? Dan kenapa sekarang Rasulullah membolehkan ziarah kubur? Tapi membaca hadis ini, ada juga ulama yang berpendapat ziarah kubur itu hukumnya haram. Tapi kalau Muhammadiyah memahaminya, ziarah kubur tidak haram. Tapi tergantung nanti ilatnya apa. Kenapa dulu Rasulullah pernah melarang ziarah kubur? Dicari, digali penyebabnya. Oh, kira-kira ziarah kubur yang dilarang itu adalah ziarah kubur yang menyebabkan kesyirikan. Karena dulu pada masa jahiliyah,
Orang masih banyak meminta menyembah ke batu, ke pohon, bahkan ke kubur juga. Karena perilaku jahiliyah umat saat itu, kondisi akidahnya masih rapuh, maka Rasulullah melarang ziarah kubur. Ziarah kubur itu hukumnya haram. Nah, ketika hukumnya haram atau dilarang oleh Nabi, di situ mengandung ilat hukum. Ilat hukumnya karena ada kesyirikan. Tetapi jika kesyirikan itu tidak ada, maka hukum ziarah kubur itu mubah, boleh. Sehingga pada kalimat al-an fazuruha, sekarang berziarah kuburlah. Sehingga kalau ditanya Muhammadiyah, bagaimana hukum ziarah kubur menurut Muhammadiyah? Jawabannya boleh, bukan haram. Ya. Jadi ada yang mengharamkan ziarah kubur, tapi kalau Muhammadiyah tidak mengharamkan, tetapi boleh saja. Tergantung nanti ilatnya. Jika ternyata dengan berziarah kubur itu muncul kesyirikan, berziarah kubur bukan untuk mendoakan orang yang meninggal, tapi malah minta doa, minta berkah kepada yang sudah meninggal di kubur, maka hal itu dilarang. Ziarah kubur yang semacam itu berarti menjadi haram atau tidak boleh kembali. Ya tergantung nanti. Tapi kalau ilat tersebut tidak ada, ya boleh. Nah, itu contoh ketika kita sedang berbicara ilat hukum. Jadi Muhammadiyah dalam memutuskan satu perkara hukumnya selalu mempertimbangkan ilatul hukminya bagaimana. Ya. Kemudian dalam manhaj tarjih juga tertulis penggunaan dalil-dalil untuk menetapkan sesuatu hukum dilakukan dengan cara komprehensif, utuh dan bulat, tidak terpisah. Ini utuh bulat digoreng dadakan, bukan itu ya. Itu tahu apa itu? Tahu bulat ya. Utuh bulat. Nah, digoreng dadakan. Maknyos. Nah, jadi memahami hukum itu ya harus komprehensif. Ya, utuh dan bulat, tidak terpisahkan. Nah, ilat hukum dalam nas atau teks. Ini contoh. Ilat dalam nas ini ada kalanya sorih dan ada kalanya bil isyarah. Jadi untuk menentukan ini ada ilat hukumnya tidak? Ayat ini atau hadis ini. Ya. Memang tidak semua orang bisa memahaminya. Tetapi ayat itu juga jangan dipahami tekstual apa adanya. Karena ayatnya begitu kita pahami apa adanya. Karena hadisnya begitu kita pahami apa adanya. Tapi kalau di Muhammadiyah dicoba ditelusuri terlebih dahulu. Ya, adakah petunjuk ketika memahami ayat-ayat tersebut? Ya, karena ilat itu ada yang sharih, ada yang jelas, tapi ada yang dengan bil isyarah, hanya isyarat saja. Nah, itu tentang ilat ya, jadi dengan tanda atau petunjuk. Contoh ilat hukum yang sharih. Kalau di dalam bahasa Arab ketika disebutkan ada huruf lam ya seperti ini, aqimis shalah li dulu kisyamsi. Aqimis shalah, dirikanlah salat li dulu kisyamsi. Nah, ini ilatnya sharih. Sebab hukumnya sangat jelas. Dirikanlah salat li dulu kisyamsi karena itu. Jadi karena kita harus salat karena li dulu kisyamsi. Kalau sudah tergelincirnya matahari. Jadi kita diperintahkan salat itu sebabnya karena sudah tergelincir matahari. Jika matahari belum tergelincir, maka tidak boleh sholat. Yang dimaksud tergelincir matahari, mudahnya adalah itu dalam kasus sholat duhur. Jadi penyebutan sholat duhur itu, masuknya waktu sholat duhur apabila matahari sudah bergerak sedikit atau istilahnya tergelincir ya, atau ke sebelah barat. Jadi kalau belum tergelincir maka tidak boleh sholat. Jadi kenapa kamu sholat duhur? Karena matahari sudah
tergelincir. Atau bahasa lain, kenapa sholat maghrib? Karena matahari sudah terbenam. Nah, itu ada sebabnya. Sebabnya karena li. Nah, itu sorry. Kita bisa menemukan petunjuk itu pada huruf lamnya. Itu namanya lam li ajlih. Atau lam li sababiyah. Karena sebabnya, ada sebabnya. Baik. Ada lagi contoh ilat yang ghairu sharih. Tidak terlalu jelas. Dan tidak semua orang bisa paham ya, kecuali para ahli bahasa, ahli hukum dapat memahami, oh ini sebabnya karena ini. Misalkan la yaqdil al-qadi wa huwa ghadbanun. Seorang hakim tidak boleh menghukum suatu ketika ia sedang marah. Layak di al-qadi, seorang hakim tidak boleh memutuskan satu perkara wahwa ghadbanun ketika dia dalam keadaan marah. Jadi nggak boleh. Nah, di sini dalam usul fikih termasuk contoh ilat yang ghairu sharih. Di sini ada sebabnya. Putusan hukum itu bisa menjadi tidak sah disebabkan karena putusannya itu dipengaruhi dengan emosi. Itu sebabnya, karena emosi. Sehingga ketika dalam bab talak pun, saya pernah bahas dalam kajian tafsir surat At-Tahrim dan At-Talaq ya, di kajian Sabtu pagi. Saya agak lupa Ibnu Abbas kalau nggak salah. Beliau pernah mentalak istrinya. Saya cerai. Kata Nabi, rujuklah kembali. Kata Ibnu Abbas, tapi kan sudah saya bilang 3 kali, saya cerai kamu, saya cerai kamu. Istilahnya sudah jatuh talak 3. Tapi Nabi tetap memerintahkan untuk rujuk lagi. Kenapa? Karena posisi menjatuhkan talaknya ini diasumsikan ini bukan sungguh-sungguh. Tidak dengan sebenar-benarnya ingin mentalak. Sehingga dipengaruhi dengan faktor-faktor yang lainnya. Mungkin sedang emosi, sehingga keluarlah kalimat ucapan talak itu. Sehingga seorang suami yang mengucapkan kata talak dengan penuh emosi, maka tidak jatuh talaknya. Jadi ada sebabnya itu. Sebabnya karena marah. Jadi hukum yang dipengaruhi dengan sebab emosi atau marah, maka hukum itu tidak berlaku. Ya. Walaupun tentu kalau dalam konteks khusus bab talak, bab cerai, ya jatuhnya talak itu kalau diproseskan di pengadilan. Jadi tidak cukup cuma sekedar lisan saja, tapi harus di pengadilan. Nah ini contoh bahwa ilat hukum itu ada yang sharih dan ada yang ghair sharih. Contoh lagi, supaya kita memahami bagaimana ilat hukum itu. Karena dalam manhaj tarjih, Muhammadiyah selalu memperhatikan dalam teks-teks tersebut adakah sebabnya. Misalkan surat Al-Maidah ayat 90. Ini terkait tentang khomer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Di sini ada beberapa perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Bisa ingin memberi contoh satu dari perbuatan ini. Itu innamal khamru. Sesungguhnya khomer. Ya. Saya perringkas, innamal khamru, sesungguhnya khomer itu rijsun min amali syaitan. Khomer itu termasuk perkara yang najis, perkara yang buruk. Itu dari perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah khomer itu. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Nah, mungkin di pikir kita muncul pertanyaan. Kenapa Allah mengharamkan khomer? Nah, gitu. Apa ilat hukumnya? Apa sebabnya kalau Allah mengharamkan khomer?
Jadi membaca ayat itu tidak hanya asal baca saja. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khomer atau yang memabukkan itu dilarang oleh agama karena itu perbuatan setan. Lalu kita kan berpikir, kenapa kok dalil ini melarang khomer? Adakah sebabnya? Nah ini harus dicari. Maka sebab hukum itulah yang disebut dengan ilat. Jadi ilatul hukum. Apa ilatnya? Apa sebabnya? Nah, sampai sini kita kan nggak bisa memahami. Kalau bukan ahlinya, masih kesulitan. Apa sebabnya? Maka perlu dilacak lagi, mencari mungkin ada nggak dalam hadisnya. Nah, mari kita lihat hadis yang kedua. An Aisyata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kullu syarabin askar fahuwa haramun. Setiap minuman yang memabukkan fahuwa haramun, maka minuman itu haram. Kira-kira sampai sini Bapak Ibu sudah bisa menangkap kenapa diharamkan? Karena memabukkan. Jadi kalau di ayat sesungguhnya khomer itu dilarang. Nah, pertanyaannya kenapa dilarang? Belum tahu. Tapi dicari dalam hadis, oh ada hadis yang menjelaskan kullu syarabin askar fahuwa haramun. Setiap minuman yang memabukkan fahuwa haramun, maka minuman itu haram. Berarti kita bisa menarik kesimpulan kenapa diharamkan khomer? Karena memabukkan. Gitu. Berarti kalau ada perkara yang tidak memabukkan secara zatnya, maka tidak haram. Jadi berkebalikannya begitu. Ukurannya itu sesuatu yang bisa memabukkan. Kalau tidak memabukkan, berarti tidak haram. Ya. Jadi kalau diartikan apa itu khomer? Khomer itu sesuatu yang memabukkan. Jika tidak memabukkan, bisa jadi itu bukan khomer. Ini Pak Mkus orang Jawa Barat. Di Jabat itu terkenal peyem Pak ya. Tape. Itu kan ada airnya Pak ya. Itu air tape itu memabukkan nggak? Nah, terus air apa lagi? Legen ya. Tua ya. Itu memabukkan nggak? Kalau alkohol memabukkan ya. Nah, jadi menghukumi air tape itu haram apa tidak, air legen itu haram apa tidak, atau ini perkara haram apakah tidak, harus dicari dulu ilatnya. Ini termasuk yang memabukkan ataukah tidak. Secara umum, air tape halal, boleh diminum, tape juga boleh untuk dimakan. Dalam? Nah, jadi selama itu tidak masuk kategori tidak memabukkan, berarti boleh. Karena tadi ilatnya diharamkan khomer itu jika memabukkan. Nah, tapi ukuran memabukkan itu bagaimana? Nanti di sini butuh proses burhani. Maka di Muhammad tadi komprehensif. Ada bayani, ada burhani, ada irfani. Kalau hanya mengatakan teksnya saja, bayaninya saja, kita juga belum begitu paham. Minuman yang memabukkan itu haram. Sekarang ukuran bisa haram dan tidak, pakai apa ukurannya? Nah, itu harus pakai penelitian, pakai burhani. Dulu almarhum yang di Masjid Al-Irsyad siapa yang dosen UM-nya itu? Profesor siapa itu? Rektor Pak Mursidi ya. Nah, saya ingat waktu saya masih kuliah, beliau pernah mengatakan kadar alkohol yang dikategorikan memabukkan itu, jika dalam satu benda itu, saya mudah-mudahan nanti salah ya, supaya nanti bisa belajar lagi. Kalau nggak salah itu, kalau terpenuhi 0,6 atau 0,7% gitu. Itu yang bisa dikategorikan memabukkan. Jadi harus ada penelitian lebih lanjut. Ya. Nah, sehingga jika tidak terpenuhi itu,
Walaupun mungkin memang bisa, nasi juga bisa mabuk kok. Jadi apapun bisa mabuk, tapi kan zatnya itu mengandung kadar alkohol sekian persen, kalau nggak salah 0,6 atau 0,7, maka barulah itu disebut khamr, maka itu disebut dengan memabukkan. Tapi jika tidak, maka tidak haram. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita semakin tercerahkan belajar manhaj tarjih itu. Jadi Muhammadiyah dalam memahami teks-teks hadis atau teks-teks Quran itu tidak tekstual apa adanya. Tekstual itu malah jadi bingung. Dalam pengertian, ya kan tidak seperti itu juga. Diharamkan homer. Homer itu apa? Coba definisinya. Kalau dibuka di dalam pendapat-pendapat mazhab, homer itu kan kalau dalam Al-Quran salah satunya terbuat dari anggur. Sehingga Imam Hanafi mengatakan sesuatu dikatakan homer itu jika bendanya berasal dari anggur. Gitu. Karena itu kan ada dalam 4 fase pengharaman homer itu ya. Apa itu wa minas samarati wa min nakhili wala nabi, atau intinya anggur dan kurma yang disebut oleh Al-Quran. Karena Al-Quran menyebut bahwa dari anggur itu dan dari gandum ya, anggur dan gandum itu bisa memabukkan, maka itu disebut homer. Sehingga kalau tidak salah dalam pandangan mazhab Hanafi, perkara homer itu jika diambil perasaannya dari anggur. Jika bukan dari anggur, maka tidak termasuk homer. Tapi kalau Imam Syafi'i, walaupun Al-Qur'annya menyebut dari anggur, tapi beliau punya pendapat bahwa selain dari anggur pun asalkan memabukkan itulah homer. Nah, jadi memahami kata homer saja itu panjang penjelasannya. Sehingga tidak bisa hanya memahami teks apa adanya. Nah, tadi yang kedua dijelaskan dengan hadis, kullu syarabin askara fahuwa haramun, setiap minuman yang memabukkan itu haram. Ya kita sepakatlah minuman yang memabukkan haram, tapi pertanyaan ilmu kita yang termasuk kategori haram yang bagaimana? Nah, disitulah perlu penelitian. Kalau mungkin di MUI ada apa, BPOM mungkin ya, atau apa yang untuk meneliti ini termasuk kategori kadar ini memabukkan ataukah tidak. Kalau jelas ini memabukkan berarti hukumnya haram. Baik. Kita lengkapi dengan hadis lain, yang tadi hadis riwayat Bukhari, kullu syarabin askara fa huwa haramun. Sekarang hadis riwayat Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu, kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu haram. Kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu haram. Mohon maaf, kullu muskirin khamrun dulu. Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Di sini ada dua kata. Saya ulangi sekali lagi. Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu disebut khamr. Kan tadi ayat Al-Qur'annya innamal khamru, sungguhnya khamr. Kan kita masih bingung apa itu khamr. Nah, ini penjelasan hadis, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan berarti itu khamr. Wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Sehingga apa ilat hukumnya? Ya ilat hukumnya itu adalah sesuatu yang memabukkan. Ya, sesuatu yang memabukkan. Kalau zat itu sudah jelas sesuatu yang memabukkan, nanti ada hadis lagi, di sini saya tidak tampilkan, mau sedikit ataupun banyak tetap haram. Ya. Jadi kita melihat bendanya, bukan efeknya. Mohon maaf, orang yang biasa mabuk, minum satu gelas kecil, karena sudah biasa, bisa jadi dia nggak mabuk, dia nggak teler. Karena nggak mabuk bukan berarti, kan bagi saya nggak mabuk berarti halal, nggak begitu. Tapi ukuran mabuk dan tidak itu bukan ukuran orangnya, tapi ukuran zatnya. Zat itu sudah dikategorikan hukum sesuatu yang bisa memabukkan ya kepada siapapun, maka itu
haram. Jadi bukan orang personnya. Ya. Satu orang biasa mabuk, satu botol suruh minum satu gelas biasa saja. Dia jangan bilang, ini kan nggak mabuk, berarti halal. Tidak begitu. Ya. Jadi ukuran orangnya beda-beda. Tapi yang dilihat adalah zatnya. Zatnya itu benda yang memabukkan ataukah tidak. Dan khamar itu tidak harus cair, apapun bentuknya. Kalau istilah pil-pil itu ya, ekstasi, pil apa, koplo dan yang sejenis-jenisnya, karena itu termasuk benda-benda yang terkategorikan bisa memabukkan, maka itu pun disebut kategori khamr. Sehingga sepakat, negara pun sepakat bahwa ekstasi dan sejenisnya itu termasuk kategori ya benda-benda yang memabukkan. Nah, jadi ukuran agama ya itu harus dipadukan dengan tadi keilmuan lainnya, atau dalam bahasa manhaj tarjih harus ada burhaninya, ada penelitiannya seperti apa yang memampukan itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, kita ingin melihat contoh-contoh ilat hukum dalam putusan tarjih Muhammadiyah. Ada 3 contoh. Pertama tentang hukum gambar, kedua hukum musik, dan yang ketiga tentang hisab. Ya, hisab ruqyat yang kita sering jelaskan kalau Ramadan atau Syawal gitu ya. Di situ ada ilat hukumnya. Walaupun Nabi meruqyat, tapi itu kan ada sebabnya. Kenapa Nabi meruqyat? Karena konteksnya saat itu Nabi memang belum paham hisab, dan konteksnya saat itu umat yang ada pada saat itu memang belum bisa hisab, belum terampil menghisab. Sehingga Nabi menganjurkannya pakai ruqyat, maka itulah ilatnya. Jadi Muhammadiyah memahami hadis tentang itu, lihat ilatnya, sebab hukumnya. Karena sebab hukumnya saat itu memang keilmuan yang mudah digunakan adalah dengan meruqyat, melihat, maka itulah yang berlaku. Tapi jika kemudian kita juga bisa menentukan dan meyakini bahwa telah terjadi pergantian bulan, ya kenapa tidak? Itu kan intinya meyakini telah terjadi pergeseran waktu, pergeseran bulan, dan itu juga bagian dari perintah Al-Quran tentang hisab itu. Itu contoh tentang ilatul hukum. Ada daripada contoh hisab, musik, dan gambar, itu semuanya sudah diputuskan oleh Muhammadiyah. Ada hukum-hukumnya, ada jawabannya. Ini tentang hukum gambar. Nah, saya ingin masuk di sini tentang hukum musik. Karena ini yang baru menjadi perbincangan ya di media sosial. Jadi saya mengatakan, ya saya sebut nama karena memang sudah tahu Ustadz Adi Hidayat, itu beliau juga dai kita di Majelis Tabligh Pimpinan Pusat. Beliau intinya ya, walaupun kalau diuraikan cukup panjang, tapi intinya saya ingin mengambil poin inti. Beliau berpendapat musik itu tidak haram atau musik itu boleh. Tapi sebagian ulama memang ada yang berpendapat musik itu haram. Nah, sekarang terlepas dari perdebatan itu, mari kita kembali ke putusan tarjihnya bagaimana. Nah, kita lihat. Muhammadiyah telah memutuskan tentang persoalan hukmu alatil lahwi. Ini ada dalam HPT jilid 1. Nanti bisa dicek. Ya, HPT jilid 1. Nah, alatul lahwi itu alat musik. Yuraddu biha al-alatu al-madrubatu. Yang dimaksud alatul lahwi, alat musik itu adalah alat al-madrubah. Madrubah itu bisa dipukul. Bisa dipukul itu apa? Kayak gendang, kayak apa. Wa hukmuha, adapun hukumnya, hukum musik itu ya duru ma'ilatiha tadi. Bagi Muhammadiyah musik itu tidak mutlak haram. Ya. Karena musik itu dikembalikan hukumnya hukmuha. Ya duru ma'ilatiha. Ya. Sesuai dengan ilat yang menyertainya.
Sesungguhnya definisi musik itu apa toh? Musik itu yang bagaimana toh? Ya. Kalau musik itu berupa bunyi-bunyian, nada-nada, intonasi-intonasi, sesungguhnya pada masa Nabi juga sudah ada juga musik itu sebenarnya. Ketika berperang itu kan ada tabakan musik untuk penyemangat, dem dem dem. Lalu ketika ada tamu disambut yang kita kenal tola al badru alaina, itu juga ada iringan musiknya. Saat itu juga pernah ada sahabat yang bernyanyi-nyanyi dan Aisyah melihatnya, mendengarnya, lalu kemudian dipalingkan oleh Nabi. Kalau melihat dipalingkan di situ, memang ulama nanti berbeda pendapat. Oh, berarti menunjukkan musik itu haram. Buktinya Aisyah dipalingkan Nabi. Tapi kan tafsir tidak tunggal. Nabi memalingkan Aisyah itu supaya Aisyah jangan menikmati. Tapi kan yang sedang bermain musiknya tidak dilarang juga oleh Nabi. Gitu. Sehingga musik ini tidak mutlak haramnya. Tapi tergantung dengan ilatnya. Itu menurut Muhammadiyah. Jadi sesungguhnya ceramah yang sedang viral di Hidayat membolehkan musik, ya tidak bertentangan dengan putusan Muhammadiyah. Karena putusan Muhammadiyah boleh dan tidak haram secara mutlak. Tergantung nanti. Bisa dilihat dari segi isinya, ya. Isi lagunya atau isi syair-syairnya. Atau juga nanti yang mengiringinya, musik-musik itu adakah minuman khamr di dalamnya. Kalau ada seperti itu ya haram yang begitu. Adakah biduan-biduan yang joget-joget, yang telanjang dan sejenisnya, yang mengiringi itunya. Syair-syair yang berbau ya maksiat atau porno juga kan terkadang ada ya. Kalau misalkan apa ya? Suka dipleset-plesetkan cucak krowo apa ya? Dipleset-plesetkan, kalau di Sunda ada dul sumbang atau apa. Lagunya pleset-pleset yang membuat imajinasi buruk. Nah, itu syair-syairnya kalau seperti itu ya bisa tidak boleh. Yang katanya apa? Cinta satu malam. Seperti apa cinta satu malam? Saya juga tidak tahu. Tapi sepertinya kan imajinasi kita menggiring ini perkara yang menjurus kepada maksiat. Oke lah yang begitu-begitu. Tapi kan ada syair lagu yang mungkin ada dengan musiknya juga memberikan penyemangat. Yang lagu apa itu yang hamka itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagu apa ya itu? Nah, perjuangan kan? Apakah semua musik hukumnya mutlak haram? Menurut Muhammadiyah tidak, karena tadi dilihat dari ilatnya. Di Muhammadiyah ada maras Muhammadiyah. Apa itu? Sang Surya. Apa bu? Telah bersinar syahadat dua melingkar dan seterusnya. Apakah begitu juga haram? Syairnya baik-baik saja. Dan ketika membaca atau kita menyanyi lagu Maras Muhammadiyah, tidak ada unsur-unsur kesyirikan atau menjadikan maksiat, insya Allah tidak ada. Kawan-kawan ini juga nyanyi Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, apa itu? Hubul Waton minal iman. Apa itu juga haram? Kalau semua dipukul rata, semua jenis musik apapun haram. Ya, ada yang berpendapat itu boleh. Tapi yang mengharamkan boleh maksudnya, silakan. Tapi ada juga ulama yang membolehkan. Nah, ketika ada ulama yang membolehkan, orang yang punya pendapat musik haram juga ya harus menerima. Ada keragaman cara pandang. Jadi tafsir itu tidak tunggal. Jadi jangan memaksakan kebenaran tafsir yang tunggal. Walaupun memang betul ada ulama yang mengharamkan musik, tapi juga ada ulama yang punya pendapat tidak mutlak keharamannya. Jadi
Muhammadiyah nyanyi lagu Mars Muhammadiyah, NU juga nyanyi Al-Waton. Dan kita, bangsa negara kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Ada musiknya juga? Ada juga. Kalau begitu haram lah. Kalau itu haram, ya kritiklah pemerintah dengan keras. Jangan mengkritik person ketika terjadi perbedaan pendapat. Itu haram itu lagu Indonesia Raya. Berani enggak itu bertentangan dengan pemerintah, gugat pemerintah, haram. Nah, jadi sehingga menurut saya itulah persoalan-persoalan khilafiyah. Sehingga jangan sampai menjadi seperti persoalan yang usuli, yaitu far'un saja. Ya, jadi cabang-cabang fikih-fikihnya. Nah, ya sekali lagi, kita mempedomaninya adalah putusan tarjinya. Putusan tarji ini sudah ada nih tentang langsung terkait dengan hukum musik itu. Tadi kita berangkat dari belajar manhajnya, ada ilat hukum. Nah, kita lanjutkan. Saya bacakan teks putusannya. Tentang musik itu, wahia ala salasati aqsamin. Nah, hukum musik itu bisa jadi ada 3 hukum. Ya, ala salasati aqsamin, ada 3 macam. Qisman yujlabul fadilah kama yudrabu litasji'il junud indal harb fa hukmuhu sunnatun. Ada musik, ada syair, ada musik. Kita maknanya sama ya. Sungguhnya mungkin ya ketika mengartikan asyu'ara memang artinya itu penyair. Syu'ara itu kan syair, penyair. Tetapi kata asyu'ara kalau dibedah dari segi bahasanya, kalau dibuka dari banyak makna tafsirnya, bahwa syair itu memiliki beberapa makna-makna yang luas. Nah itu, disitulah mungkin ya sedikit ya membuli pada kalimat tersebut itu. Nah, tapi kita Muhammadiyah jelas ya sudah punya sikap musik tidak haram secara mutlak. Tergantung nanti musiknya. Nah ini contoh. Ini sudah menjadi keputusan resmi. Ini putusan tarjih HPT. Qismun yajlabul fadilah. Bisa jadi ada satu musik itu yang justru bisa membangkitkan semangat. Kama yudrabu litasji'il junud. Sebagaimana yudrab dipukullah tabe-tabehan atau musik itu untuk membangkitkan tadi semangat tentara indal harab ketika berperang. Berperang juga kan ada khusus yang nambah genderangnya gitu ya, digenderang itu, menyemangati. Nah, dia tugasnya menambah genderang. Genderang itu kan berarti mohon maaf, alatu dorbi itu kan berarti alat musik. Maka menurut Muhammadiyah bisa jadi itu fahukmuhu sunnatun, berarti hukum musik yang seperti itu jadi sunnah malah. Karena menyemangatkan, mengobarkan ya. Mungkin kita mendengar ada apa itu lagu-lagu nasyid ya, kan ada lagu-lagu nasyid yang memberikan penyemangat gitu. Ya. Maka bisa saja hukum musik yang seperti itu fahukmuhu sunnatun. Ini bukan kata saya, ini kata Muhammadiyah. Sepakatan ulama Muhammadiyah. Jadi tidak haram secara mutlak. Yang kedua, wa qismun yudrabul lagwi faqat. Ada satu bagian musik itu yang menimbulkan lago. Lago itu apa ya? Ya terlena. Mungkin bermain-main. La yajlibu syai'an al-fadilah wal radilah. Fa hukmuhu makruhun, maka musik yang seperti itu menjadi makruh. Jadi musiknya ya yang mengakibatkan lago. Lago itu apa ya? Ya sia-sialah, tidak ada manfaatnya. Mungkin kan ada musik yang kita menjadi menterlenakan kita menjadi, mungkin kalau orang bersedih menikmati kesedihannya hanya nggak mau bekerja,
Habis waktunya hanya dengerin musik. Saatnya sholat menjadi terlena dengan asiknya musik sehingga mengabaikan kemudian sholat. Itu musik yang bisa mengabaikan begitu, maka musik yang semacam itu fahukmuhu makruhun, menjadi makruh. Kenapa? Karena liqauli sallallahu alaihi wasallam, ini didasarkan kepada hadis Nabi. Nah, ini hadisnya yang dijadikan hujah dalil oleh Muhammadiyah bahwa musik bisa menjadi makruh karena mengambil hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ini kurang kata tarkuhunya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk baiknya seseorang, keislaman. Jadi keislaman seseorang itu baik itu jika dia sudah mampu meninggalkan ma la ya'nihi, apa-apa yang tidak bermanfaat. Itu namanya lago, sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi baiknya keislaman seseorang itu adalah jika dia sudah mampu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Tapi ketika ada manfaatnya, ya tidak ada persoalan. Tentu ukuran sesuatu yang bermanfaat itu jangan sampai tadi menabrak. Saatnya mencari nafkah, ayo segera mencari nafkah, jangan musikan terus. Saatnya sholat, berhenti, selesai. Sholat dulu. Ya. Secara umum lah ya. Jadi meninggalkan sesuatu yang kurang ada manfaatnya. Contoh ya, mohon maaf ya, bisa jadi contohnya kurang tepat. Jiwa nasionalisme, kita semuanya sepakat dan mendukung timnas Indonesia. Kemarin Pak ya, ketika Piala AFF ingin menang. Tapi tayangannya itu jam 12 malam umpamanya. Ditunggui terus. Semangat sampai subuh. Lah subuhnya tidur. Jangankan sholat berjamaah, sholat subuhnya pun ditinggalkan. Nah mohon maaf ya, bukan mengurangi jiwa nasionalismenya, tapi dalam kacamata agamanya, nah itu menonton itu tidak haram, televisi tidak haram menurut Muhammadiyah. Tapi nanti tergantung isinya. Jika dengan isinya kemudian menterlenakan, bahkan tadi malah meninggalkan sholat, nah ini yang nggak boleh di situnya, letak situnya, mengakibatkan tadi. Ya, maka min husni islamil mar'i tarakuhu ma la ya'ni. Muhammadiyah pun mengatakan makruh yang demikian itu. Ya, jadi tidak haram secara mutlak. Tadi ada sunnah, hukum musik itu bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh. Yang ketiga, wa qismun majlibul maksiati fa hukmuhu haramun. Ini kata Muhammadiyah nih. Bisa saja ada musik itu yang menjurus kepada kemaksiatan. Jadi musik-musik yang menghantarkan kepada kemaksiatan, putusan Muhammadiyah pun mengatakan haram. Haram itu. Tapi Muhammadiyah tidak mengeneralisir semua musik haram. Di sini perbedaannya kita dengan di luar Muhammadiyah. Kita menghargai, ada yang mengatakan haram, kita hargai. Dan kita tahu. Tapi yang punya pendapat haram pun, ya jangan terlalu berlebihan juga. Ya, tanda kutip ya, menyerang karena sebab perbedaan. Berbeda dengan pendapatnya. Jangan begitu juga. Nah, ini kita melihat ya, ini khusus ya, bagi Muhammadiyah, kita sudah memutuskan tentang persoalan musik. Musik bisa saja menjadi sunnah, bisa saja menjadi makruh, dan ada juga musik yang menjadi haram. Itu musik yang majlibul maksiyah. Mungkin penjelasan maksiat ya tadi saya menghantarkan syair-syairnya. Kalau mungkin ada syair berbau pujian-pujian Tuhan atau berhala, kan ada saja tuh penyembahan-penyembahan. Kalau apalagi ya, atau syairnya, isinya. Kalau dalam film itu ada Jai Langkung, Jai Langkung, apa itu?
Kan itu kan pemanggilan umpamanya, baik diiringi musik ataupun ada cuman syairnya saja tidak musik, tapi itu sudah hal-hal yang menjurus kepada syirik. Nah, itu jelas haram lah. Ataupun tadi yang berbau maksiat ya. Jadi dari segi syairnya atau dari segi musiknya. Jadi intinya bahwa musik tadi dikembalikan kepada ilatnya. Selanjutnya ini saya bacakan mana tadi satu lagi. Nah, di dalam tanya jawab agama jilid 2 196 Muhammadiyah tidak melarang kesenian. Ini fatwanya ya, supaya mempertegas kembali. Ini menurut pandangan Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak melarang kesenian yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Karena Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Kesenian yang diperbolehkan itu bisa berupa seni rupa, seni suara, seni bela diri atau lainnya. Ini dalam tanya jawab 2, jilid 2. Dan ada lagi putusan berapa saya lupa itu, di Aceh juga sudah ada putusannya khusus terkait dengan seni, itu juga sama putusannya membolehkan. Bahkan juga boleh juga melakukan dalam membaca Al-Quran. Walaupun kalau kita tarik dalam sekara fikih lebih luas lagi, ada ulama yang melarang juga Quran kok dilagu-lagukan. Seperti kemarin juga ya, baru viral juga semingguan terakhir ini, ada semacam MTQ, ya, kan ada peserta dari Indonesia, bacaannya lumayan bagus, tapi dikomentari oleh salah seorang juri, itu mengatakan, ini haram, tidak boleh dilagu-lagukan, kira-kira begitu. Lalu kemudian muncullah diskusi, ya bagus diskusi tentang, ada pembelaan-pembelaan juga. Tapi secara umum MTQ juga kan sudah tingkat internasional di Mesir, di Iran, di Irak, muamal ya, lagu-lagukan Al-Quran. Jadi dalam perkara itu memang ulama juga berbeda pendapat. Karena perbedaan pendapat itulah, di sini harus ada saling menghargai ragam perbedaan pendapat. Walaupun mungkin ya Nabi tidak membacanya seperti sekarang ini, tapi ulama-ulama yang bolehkan, ulama-ulama Timur Tengah juga. Sesungguhnya kalau lagu itu kan maknanya seperti apa kan beda-beda ya. Kayak Imam Sudais juga kan lagunya beda-beda. Ada istilah lagu ros, lagu nahawan, lagu bayati, kan dengan variasi-variasinya. Jadi sesungguhnya ya terjadi juga, dan MTQ sudah masuk kepada tingkat internasional, termasuk negara-negara Timur Tengah. Walaupun beberapa ulama juga memang berbeda pendapat. Nah, perbedaan pendapatnya itu menurut saya silakan saja, mau berpendapat tidak boleh ya sudah, nggak usah ikut. Tapi yang berpendapat boleh juga silakan ikut. Nah, intinya begitu. Tapi saling menghargai. Nah, termasuk nih dalam fatwa Muhammadiyah boleh jika melakukan Al-Quran, bacaannya ya. Mendasarkan kepada hadis Zainul Qur'ana bi aswatikum. Indahkanlah Al-Quran dengan suaramu. Jadi imam baca Qurannya merdu, indah, enak sekali. Kalau dalam istilah lagu-lagu yang pernah saya belajar juga, saya juga senang dulu, senang Qori'ahnya. Ada pakai lagu bayati, pakai nahawan dan seterusnya ya. Di Kota Gede kan ada MM ya, kan beberapa variasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu juga lagu juga kan. Asalkan tidak merusak tajwidnya, tidak merusak makhrajul hurufnya. Kalau cuma seni dalam melafadkan, yaitu Muhammadiyah berpendapat boleh. Kemudian Zainul Qur'ana bi aswatikum. Perbaguslah bacaan Qur'anmu dengan suaramu, jadi yang terindah. Fa inna sautal hasani yajil Qur'an hasanan. Karena suara yang indah itu akan menambah keindahan Qur'an. Al-Quran itu sudah indah, tapi dibaca oleh orang yang suaranya berbak-berbak, mohon maaf, ya, kurang indah. Tapi Qurannya tetap indah. Apalagi Al-Quran sudah indah,
dibaca dengan suara yang merdu, dengan suara yang indah, wah makin indahlah Al-Quran. Nah, jadi simpulannya begitu, kalau Muhammadiyah boleh. Tapi kita memahami ada ulama di luar Muhammadiyah yang punya pendapat haram. Lagu-lagu kan kemudian haram. Musik juga haram. Demikian Bapak dan Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah SWT, kita mengkaji manhaj tarjih tentang belajar ilatul hukum, sebab-sebab hukum. Saya kira sudah jelas. Untuk memperdalamnya bisa kita lanjutkan dalam sesi tanya jawab. Saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.